Halo, selamat datang teman-teman pendengar setia podcast Kaisar PMI Unit Polkesma. Perkenalkan, saya Luffy Anggraini sebagai host yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat menjalani aktivitas ya. Pada episode 9 kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu first responder, siap nolong, bukan sekedar nonton. Nah, seringkali ketika kita melihat kecelakaan atau kondisi darurat di sekitar kita, banyak orang yang bingung harus berbuat apa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hanya menonton karena takut akan melakukan kesalahan. Padahal pertolongan pertama yang tepat dapat membantu mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk sebelum bantuan medis datang. Untuk membahas hal tersebut, hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita, yaitu Bapak Zamroni Erwan SSI. Halo Bapak Roni. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Pak di podcast Kaisar PMI Unit Polkesma. Nah teman-teman, Bapak Roni ini merupakan salah satu pelatih kita dari Markas PMI Kota Malang. Baik. Bapak, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemberian air putih pada korban kecelakaan. Nah, Bapak, biasanya kan ketika melihat korban kecelakaan yang lemas atau kehausan, banyak orang yang langsung memberikan air minum nih Bapak, sebagai bentuk pertolongan. Menurut Bapak Roni, apakah tindakan tersebut itu selalu benar dilakukan ya? Jika benar, kapan diperbolehkan memberikan air minum kepada korban? Yap. Terima kasih Mbak Luffy. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebelum kita membahas itu, satu yang perlu saya sampaikan adalah berbicara first responder, berarti kita berbicara pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama itu kan ya jelas pemberian pertolongan dengan segera kepada orang cedera atau sakit yang memerlukan tindakan medis dasar atau yang memerlukan penanganan lebih lanjut ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan pertolongan pertama kan sudah jelas, menyelamatkan nyawa, mencegah cacat, dan memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Ya. Terus siapa sih yang boleh menolong anak itu? Ada orang awam, ada penolong pertama, kemudian ada tenaga terlatih kan gitu. Nah, itu gambaran kita sebagai seorang pertolongan pertama. Kita sekarang membahas yang pertanyaan yang Mbak Luffy sampaikan, bahwa bagaimana kalau ada orang kecelakaan terus diberi minum, ya apakah boleh dilakukan dan sebagainya. Ya, berbicara orang kecelakaan, ya pasti ada setelah orang mengalami trauma, ya kecelakaan itu pasti ada penurunan kesadaran karena terkejut, karena emosi, karena pasti ada penurunan kesadaran. Nah, pada saat ada penurunan kesadaran ini, itu kalau kita beri minum, ya banyak resiko-resikonya kalau kita tidak paham tentang itu. Nah, terus bagaimana harusnya kan gitu? Ya, sebenarnya berbicara penurunan kesadaran, ya orang yang mengalami kecelakaan, penurunan kesadaran itu di dalam epiglotis ya atau katup untuk menelan itu responnya kurang bagus ya, artinya katupnya yang biasanya berjalan bagus kurang bagus. Akhirnya apa, saat orang itu mengasih minum dengan segera, air itu bisa masuk ke saluran nafas. Kalau masuk ke saluran nafas bisa terjadi yang namanya tersedak dan sebagainya, bisa mengalami gangguan pernafasan yang akibatnya satu, memperparah. Kedua, akibat yang paling fatal adalah bisa menyebabkan kematian. Nah, makanya kalau ada kecelakaan jangan langsung dikasih minum. Apa yang dikerjakan dulu? Satu, setelah ada kasus orang kecelakaan, jatuh dan sebagainya, cek kesadarannya dulu. Ya, kesadarannya penuh atau enggak? Ya, berbicara kesadaran berarti apa? Respon. Bagaimana cara merespon yang baik? Ya, dipanggil sambil ditepuk.
Nah, kan gitu kan, sesuai dengan zaman kalau belajar di KSR kan seperti itu. Ya, nah kalau sudah kesadarannya penuh, satu, lihat kesadarannya. Kedua, sebagai seorang first aider, first responder, ya, berbicara setelah merespon, tidak berbicara yang namanya segera dipindah dan sebagainya. Ya, kenapa? Takutnya mungkin dia mengalami kasus yang fatal. Contohnya seandainya ada orang kecelakaan, kita nggak ngerti jatuhnya, dia mengalami fraktur pada tulang belakangnya. Itu kalau dipindah secara ekstrim, akibatnya apa? Pasti ada kematian. Ya. Jadi yang perlu orang awam ketahui adalah satu, ya, panggil bantuan, cek kesadarannya, ya. Kemudian jangan segera memindahkan. Yang ketiga itu tadi, segera hubungi bantuan. Kemana? Ya, ambulan mungkin, kemudian pelayanan kesehatan mungkin. Nah, jadi prinsip adalah kapan kita memberi minum? Kalau orang itu sudah benar-benar sadar penuh. Ya. Sama kasusnya, jangankan kecelakaan, orang yang pingsan, ya, itu kan sama, ya, berbicara pingsan, dia tidak sadarkan diri, pasti epiglotisnya juga tidak berfungsi secara normal. Itu kalau orang memberikan minum dengan segera, nah, itu yang paling berbahaya. Kenapa? Air minum itu bisa masuk ke saluran nafas. Makanya mesti banyak pertanyaan di masyarakat kita, boleh nggak ngasih minum? Boleh nggak ngasih minum kan gitu? Boleh ngasih minum asal kapan? Satu, orang itu kesadarannya sudah penuh. Mungkin itu Mbak Lufi, gambarannya seperti itu. Oh, begitu ya Bapak. Nah, teman-teman sudah terjawab ya. Jadi, saat memberikan minum pada korban itu perlu melihat kondisi korban terlebih dahulu. Apakah korbannya ini sudah sadar atau belum. Terus jangan langsung memindahkan korban ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menghubungi bantuan. Begitu ya Bapak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang sering kita temui, yaitu pertolongan pada luka, akibat kecelakaan maupun aktivitas sehari-hari. Nah, Bapak, kadang kan orang-orang itu mengalami luka terbuka, luka lecet, atau luka sayat. Nah, langkah-langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh penolong itu apa ya? Terus apakah ada dampak apabila penanganannya kurang tepat ya, Bapak? Oke, ya, berbicara luka mesti arahnya terkena infeksi kan gitu ya Mbak ya. Berbicara luka kalau kena infeksi, yang jelas satu, kita harus bagaimana caranya menghentikan penyebaran bakterinya kan gitu ya. Sebagai orang awam apa yang dikerjakan? Nah, satu, mencuci tangan dengan sabun penting ya. Kalau secara standar melakukan tindakan pertolongan itu pasti memakai APD, alat pelindung diri, paling enggak kita memakai handscoon secara standar seperti itu. Tapi sebagai orang awam kan tidak mesti setiap hari dia mempunyai APD yang selalu ada di tasnya, selalu ada di sakunya kan gitu. Terus apa yang harus dikerjakan? Ya, berarti kita harus mengedukasi orang awam itu bagaimana caranya desinfeksi. Apa yang dikerjakannya? Cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan sabun. Paling enggak dipelajari cuci tangan sesuai standar WHO yang 7 langkah itu. Ya, baru setelah itu, setelah dibersihkan, ya, bersihkan lukanya, ya, dengan apa? Bisa menggunakan NaCl. Bisa menggunakan, kalau seandainya kita di rumah dan sebagainya nggak ada apa, bisa menggunakan air mineral boleh, ya. Setelah dibersihkan, kasih olesi obat antiseptik, ya. Setelah diolesi cairan antiseptik, baru tutup dengan kasa. Nah, itu kalau secara standar seperti itu aja sudah selesai. Tetapi berbicara infeksi, kapan kita harus membawanya segera ke dokter? Kalau ada tanda-tanda luka itu semakin memerah, kemudian ada nyeri yang hebat, ya, kemudian biasanya keluar nanah, ya,
Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kemudian orangnya mungkin demam dan sebagainya, segera mereka bawa ke rumah sakit, ya, supaya apa? Tidak memperparah keadaan dan sebagainya. Jadi berbicara luka, eh, apa yang dikerjakan? Yang jelas tadi langkah-langkahnya adalah cuci tangan, kemudian gunakan eh, air atau NaCl untuk membersihkan luka, beri cairan antiseptik, baru tutup luka itu sendiri. Secara gampang seperti itu. Ya, boleh nggak kita memberi salep dan sebagainya, memberi di apotek boleh-boleh saja, karena itu memang obat yang memang digunakan. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada lagi yang lain. Baik, jadi untuk menangani pertolongan luka ini yaitu dengan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Ya, Lalu kita bisa aliri dengan NaCl atau air bersih. ya. Selanjutnya kita bisa beri obat atau salep, lalu bisa tutup dengan kain. Basah, ya. Ya. Bisa difahami ya teman-teman, penjelasannya sangat mudah difahami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga ya Bapak, atau materi terakhir, yaitu pemberian RJP pada korban henti jantung. Nah Bapak, sebagai seorang first responder nih, kita pasti sangat ingin menyelamatkan korban, terutama pada korban yang memerlukan pemberian RJP. Namun banyak masyarakat itu masih takut untuk melakukan RJP karena khawatir salah Bapak, atau justru memperburuk kondisi korban. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah dasar yang perlu diketahui oleh masyarakat awam supaya mereka bisa melakukan RJP dengan tepat ya Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Nah, ini juga kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat kita saat mungkin saat santai, saat rekreasi, saat bermain, saat olahraga dan sebagainya, itu juga sering terjadi. Berbicara CPR pasti arahnya berbicara hubungannya sama pernafasan sama peredaran darah. Ya. Nah, kalau berbicara kapan CPR dilakukan, ya, atau RJP, resusitasi jantung paru kapan dilakukan? Apabila korban mengalami henti nafas, henti jantung, sudah jelas. Ya, korban mengalami henti nafas, henti jantung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa korban itu mengalami henti jantung, ya, atau henti nafas dan sebagainya? Nah, yang perlu dipahami teman-teman adalah satu, sebab-sebab jantung berhenti itu ada beberapa cara, ada beberapa hal. Satu, karena penyakit jantung itu sendiri. Ya, yang khususnya kalau di masyarakat kita sering terjadi yang namanya cardiac arrest. Ya, yang kedua karena terjadi gangguan pernafasan. Yang ketiga bisa terjadi karena shock, ya, atau terjadi karena penyakit yang lain. Itu bisa menyebabkan jantung kita berhenti. Nah, kemudian sebelum kita CPR, orang ini henti nafas di jantung, apa tanda-tandanya kan gitu. Supaya mempermudah kita melakukan tindakan pertolongan, satu, ya, yang perlu diketahui itu adalah tanda-tanda jantung berhenti. Satu, orang itu mengalami tidak sadarkan diri. Berarti kesadarannya tidak sadar ya. Saat direspon dia diam saja, dipanggil diam saja, ditepuk diam saja, berarti tidak sadar. Yang kedua adalah orangnya tidak bernafas. Bagaimana melihat orang itu tidak bernafas? Lihat naik turunnya dada. Ya, gampang. Kalau kita pengen bukti kan gitu seperti itu ya. Teman, saudara suruh tidur, kemudian suruh bernafas, pasti akan terlihat naik turunnya dada. Nah, kalau tidak ada gerakan itu, ya, kemudian memastikan benar-benar tidak ada gerakan di perutnya dan sebagainya, baru dia bisa dipastikan tidak bernafas. Melakukan CPR, tanda-tanda jantung hanya melihat dua ini saja. Satu, orangnya tidak sadar. Dua, orangnya tidak bernafas. Atau gasping. Gasping itu adalah nafasnya tersengal-sengal, kesulitan bernafas. Itu juga bisa dikatakan dia tidak bernafas. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang awam khususnya
Hanya lihat dua saja, orangnya tidak sadar dan orangnya tidak bernafas. Nah, baru bisa kita lakukan yang namanya CPR atau RCP. Bagaimana posisi yang bagus supaya kualitas CPR kita itu bagus? Satu, ya, pijatannya ada di setengah bawah tulang dada. Ya, misalnya tulang dada ini panjangnya mulai dari ulu hati ya sampai sini dibagi dua, itu setengah yang bawah. Ya, atau kalau teman-teman sudah pernah melakukan pernah diedukasi atau ikut pelatihan dan sebagainya, cara mencari titiknya adalah dua jari di atas PX. Ya, untuk mempermudahnya ada pertemuan tulang. Dua jari di atasnya, baru tumit tangan kita ditempel di dadanya. Baru dikunci, baru kita tegak lurus posisinya. Ya, tegak lurus. Supaya apa? Supaya tekanannya bagus dan kuat. Ya, terus apa yang dilakukan? Lakukan tekan cepat dan kuat ya dengan satu kedalamannya adalah 2 inci ya, ini saya berbicara orang dewasa ya, kedalamannya adalah 2 inci. 2 inci itu setara dengan 5 sampai 6 cm, tidak boleh lebih dari 6 cm. Yang kedua adalah berbicara ritme ya, ritmenya itu harus pijatan yang didapatkan itu harus 100 sampai 120 kali per menit. Ya, jadi dalam 1 menit itu diusahakan pijatan itu 100 sampai 120 dengan ritme yang stabil, sama. Tidak boleh terlalu cepat-cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Harus sama. Nah, yang sebagai seorang sudah itu aja dikerjakan. Sampai kapan? Satu, sampai berhasil. Kapan berhasil? Apabila ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin dia terjadi batuk spontan, mungkin terjadi gerakan sesuatu. Setelah ada tanda-tanda kehidupan, kita berhenti. Ya, setelah berhenti apa? Dicek lagi nafasnya. Apabila nafas itu tidak ada, lakukan lagi seperti yang awal. Apa? Pijat jantung luarnya dengan titik yang sama, dengan kecepatan yang sama, dengan kedalaman yang sama, dengan posisi tegak lurus. Gak boleh bengkok, gak boleh terlalu miring dan sebagainya, tegak lurus. Nah, itu untuk menjaga kualitas CPR yang bagus. Kalau kualitas CPR-nya bagus, akan menghasilkan, kan gitu, menghasilkan pertolongan yang bagus juga. Ya, mungkin itu gambarannya. Ya, semoga saya sangat setuju dengan podcast-podcast seperti ini. Berbicara bantuan hidup dasar, ya, salah satunya adalah CPR. Itu memang masyarakat luas harus mengetahui supaya apa? Tidak banyak kasus-kasus yang lebih parah saat terjadi sesuatu di masyarakat, khususnya terjadi kasus-kasus kardiak arrest. Mungkin itu Mbak Lufi yang bisa saya sampaikan. Oh, begitu ya Bapak. Ya. Sangat mudah difahami ya teman-teman. Jadi, saat melakukan CPR, kita perlu melihat kondisi korban terlebih dahulu, apakah masih bernafas atau tidak. Lalu bisa melihat dari dadanya juga ya teman-teman, untuk cek nafasnya dan juga kesadarannya. Lalu selanjutnya bisa melakukan CPR seperti yang Bapak Roni tadi sampaikan. Jangan lupa untuk terus cek keadaan korban sampai korban itu benar-benar sadar. Begitu ya Bapak? Yap, Mbak. Terima kasih Bapak Roni atas penjelasan yang sangat menarik dan mudah difahami. Nah, Bapak, sebelum podcast ini berakhir, kami akan membuka sesi tanya jawab dari Instagram KSRPMI Unit Polkesma. Ya. Sekarang saatnya kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman pendengar ya Bapak. Nah, untuk pertanyaan pertama, kondisi darurat apa yang sering dianggap sepele tapi sangat bahaya jika terlambat tertangani? Oke. Kondisi darurat bahaya apa yang paling sering terjadi di masyarakat kita? Ya, sebenarnya tadi di awal sudah kita bahas, tersedak. Tersedak itu adalah kasus yang sepele tapi sangat berbahaya. Kenapa? Berbicara tersedak, apalagi terjadi sumbatan secara total. Ya, kalau terjadi sumbatan secara total, berarti dia mengalami gangguan pernafasannya. Ya, kenapa sepele tapi fatal ya?
Karena kalau orang mengalami sumbatan nafasnya sampai tidak bisa bernafas, itu dalam beberapa saat ya oksigen di dalam parunya akan habis. Kalau tidak segera tertangani, ya dalam beberapa saat lagi oksigen di dalam peredaran darahnya juga akan habis. Nah, kalau tidak segera terasupi oksigen dalam beberapa saat, jantungnya akan berhenti. Ya. Kalau jantungnya sudah berhenti, sudah sangat fatal sekali. Kalau kita nggak ngerti CPR, apalagi kita nggak ngerti bagaimana cara mijatnya dan sebagainya, itu akan sangat berbahaya. Makanya berbicara tersedak itu, ya ini buat teman-teman yang masih muda-muda ini, kalau pas saat makan, saat ya jangan sambil guyon, jangan sambil ngobrol dan sebagainya. Kenapa? Sepele memang ya tersedak, kayaknya ya seperti itu aja. Tetapi kalau secara total itu sangat fatal, sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kematian. Mungkin itu. Oh, begitu ya, Bapak. Baik, sudah terjawab ya teman-teman untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah benar mengoleskan odol pada luka bakar itu dapat membantu mempercepat penyembuhan ya, Bapak? Ya, ini berbicara luka bakar. Ya, luka bakar terjadi karena memang kena benda panas, kan gitu. Kena kimia bisa dan sebagainya. Pada saat terjadi luka bakar ya, kalau kita berbicara luka bakar mesti ada tingkatannya, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Ya, derajat 1 itu hanya mengenai lapisan paling atas, derajat 2 itu mengenai lapisan di bawah kulit, dan derajat 3 itu sampai bisa mengenai tulang, kan gitu. Boleh nggak kita ngasih odol? Ya, sebenarnya kalau dikasih odol itu tidak berpengaruh pada luka bakarnya. Lebih baik tidak dikasih dan dikasih. Kenapa? Saat dikasih, dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit akan dibersihkan. Malah kasihan yang mengalami luka bakar. Kenapa? Pasti dibersihkannya kan sampai bersih. Nyerinya terasa dan sebagainya. Terus apa yang dikerjakan kalau terjadi luka bakar? Sirami air mengalir. Itu aja. Siram air mengalir. Sampai kapan? Sampai orang yang mengalami luka bakar terasa nyaman. Sudah itu aja. Nah, kalau memang setelah nyaman melihat kondisinya luka bakarnya itu parah, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Tetapi kalau nggak parah, mungkin hanya derajat 1, hanya kemerah-merahan saja, apakah perlu dibawa ke rumah sakit? Tergantung kondisi. Boleh dibawa ke rumah sakit, boleh dirawat di rumah. Nah, itu aja. Jadi sekali lagi, kalau terjadi luka bakar, nggak usah dikasih odol, nggak usah dikasih kecap, nggak usah dikasih minyak. Ya, kadang-kadang kan masyarakat kita masih seperti itu. Ada yang dikasih minyak, ada yang kasih odol, ada yang kasih kecap. Ya, kemudian kecapnya dikasih sambel kan itu. Ya, jadi nggak usah. Apa yang dikerjakan? Kasih air mengalir saja sampai terasa nyaman. Ya, jadi kalau terjadi luka bakar, lakukan seperti itu saja. Seperti itu, Mbak Lufi. Terima kasih Bapak atas jawaban dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Untuk Q&A kita sudah selesai. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode podcast hari ini. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan kita, yaitu menjadi seorang first responder tidak harus dari tenaga yang terlatih. Siapapun dapat berperan memberikan pertolongan pertama, asalkan memahami tindakan yang benar dan juga aman. Mari kita tingkatkan kepedulian dan keberanian kita untuk membantu sesama, karena dalam kondisi darurat, tindakan kita bisa memberikan peluang besar bagi keselamatan seseorang. Terima kasih kepada Bapak Roni Sama-sama, atas Mbak. ilmu yang telah diberikan dan juga waktu yang telah diberikan kepada podcast hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia podcast Kaisar PMI Unit Polkesma. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan juga bagikan episode ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang memahami pentingnya pertolongan pertama. Saya, Lufi Anggraini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap peduli, tetap sigap, dan ingat, siap nolong bukan sekedar nonton. Sampai jumpa. Terima kasih.